Bro, lo tinggal di klaster Cemara. Cemara. Itu klaster sudah mandiri? Sudah Udah. lama. Udah lama. Semenjak lo tinggal itu sudah mandiri atau belum? Belum. Berarti lo ngerasain pas mandiri, pas sebelum mandiri dan sudah mandiri. Yes. Apa bedanya? Banyak ya, karena selama belum mandiri itu kan dikelola oleh pemasaran. Pemasaran. Banyak warga yang menurut gua sih kurang terlalu aware ya dengan masalah lingkungan. Oke. Karena kan bayarnya sudahlah di pemasaran inilah gitu. Oke. Banyak masih pandangannya seperti itu. Setelah itu jadi mandiri, mau nggak mau kebersihan, keamanan dan lain-lainnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Fasum-fasumnya, Ya, rumah-rumah kosongnya. tuh. Oke. Jalanannya? Jalanan kalau sudah mandiri harusnya sekarang jadi masuk ke desa ya. Pemerintah ya? Pemerintahan ya. Oke. Jadi artinya kalau klaster yang sudah mandiri itu mengelola sendiri tim keamanan nih? Keamanannya, Tim keamanan, tim kebersihan. Kebersihan kan berarti ada yang perawatan lingkungan, ada pengangkutan sampah ya? Ya, Dikelola oleh RT. kalau RT Berarti udah nggak ada bayar-bayar IPL ke pemasaran? nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Bayar ke pengurus RT. Pengurus RT yang mengelola itu semua. Cuma Oke. prosesnya gimana, gua agak lupa ya waktu itu ya. Mungkin kita langsung tanyain aja karena ada yang baru belum lama mandiri klasternya. Oke, di Citrenda ada yang baru. Kebetulan beliau adalah ketua RT-nya di sana. Ketua RT. Bukitnya? Kalau nggak salah Bukit Hijau. Bukit Hijau, oke, wilayah depan, Bukit Hijau. Langsung kita kenalin aja. Langsung turunin, jebret. Ini Pak RT Bukit Hijau, kebetulan mandirinya bulan Juli 2022 ya, Iya. Pak RT ya. Oke, mungkin bisa kita tanya, kita Perkenalkan gali. dulu dong, beliau namanya siapa? Oh iya, Pak RT namanya siapa RT? Kita manggilnya Pak RT doang. Semua orang yang RT manggilnya Pak RT kan? Ini salah satu RT termuda. Wes, ada award-nya kemarin ya? Ada RT award-nya, termuda RT Secitra. termuda. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sih, saya biasa dipanggil Mas RT. Mas Jadi RT. bukan Pak Baru Pak nih terlalu Mas tua. RT. Mas oke. RT lah itu Mas RT. Ya RT 01 RW 10 Bukit Hijau. Alhamdulillah kemarin Bukit Hijau pertanggal 1 Juli 2022 sudah menjadi klaster mandiri. Klaster Ya, mandiri. klaster mandiri. Jadi segala bentuk operasional yang ada di dalam klaster itu menjadi tanggung jawab pengurus RT Pengurus atau RT. pengurus klaster sendiri itu. Kenapa memutuskan mandiri, Pak RT? Ya mungkin konteksnya gini, ada before after kalau udah bilang ya, sebelum dan sesudah. Sebelum itu ya kita nggak bisa menyalahkan dalam hal ini pemasaran itu siapa, mungkin karena pemasaran mengurusi bukan hanya satu klaster. Jadi warga itu ketika ada masukan, komplain, saran itu tuh dalam tanda kutip agak sedikit slow, lambat juga slow. Responnya sih. Slow kan itu. Nah, itu yang mungkin jadi warga itu bikin gatel warga. Dan alhamdulillah Bukit Hijau itu berdiri 1999 kalau nggak salah. Kalau lihat dari lokasinya awal-awal tuh nampaknya ya. 2022 ini Tadi di ketemunya depan. 19 tahun. 19 tahun itu belum mandiri. 19 tahun. Ya, jadi kita termasuk yang klaster lama, tapi baru. Nah, itu gimana bahasanya? Klaster lama tapi baru mandirinya. Baru mandirinya. Karena alot biasa, nah, polemik di warga itu ya sedikit ada triki-triki lah kan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya dilantik 1 April, SK saya 1 April, alhamdulillah per 1 Julinya saya udah bisa memandirikan Bukit Hijau. Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Luar biasa, 4 bulan. 4 bulan bisa membuat warganya setuju untuk Yakin, mandiri. itu meyakinkan warganya setelah 19 tahun. Ibarat kita punya anak, ya kan, dari udah kecil dewasa. sampai sekolah, selesai SMA, 18-19 tahun kan. Kalau di luar kan, nak kamu harus keluar sekarang. Iya toh? Iya. Kamu harus keluar, kamu harus mandiri. Iya. Tapi mah, Ya.
aku yang jagain siapa? Aku yang bersihin siapa kan gitu ya? Cari makan gimana? Cari makannya gimana? Nah itu kan pasti banyak pro dan kontra. Wah, luar di dalam, biasa. luar biasa ya. Biasa. Tapi nggak ada bola-bola api terbang ke rumah toh? Banyak. Oh banyak. Bola api dalam bentuk bukan fisik ya, tapi bola api mungkin dari omongan. Nah, jadi omongan mungkin sampai ada di tanah itu RT itu orang sipil apa bukan sih gitu kok. Kok saya ini ya sebab lah gitu lah macam lah. Mungkin karena beliau punya jabatan atau apa yang lebih tinggi dari kami sebagai pengurus RT. Begitu di lingkungan yang kita punya peraturan sendiri, nah kita digempur lah di situ soal peraturan yang kita jalankan. Tapi ya alhamdulillah kita coba untuk tetap kalem lah, keep kalem gitu kan, kita jelaskan satu persatu, terus alasan kita, tujuan kita apa menjalankan peraturan. Alhamdulillah warga itu ya bisa menerima. Dan sekarang antusias sekarang itu. Bukit Hijau itu berapa kakak? Kalau yang isi sekarang itu 237. 237 kepala loh. Kakak itu. 237. Kalau unitnya 419. Unitnya itu pun karena sudah digabung ya. Jadi ada dua rumah jadi satu. Oke, jadi unitnya digabung kan itu. 419. Dan kalau boleh tahu, kalau asal boleh tahu RT 01 RW 010 itu bukan hanya Bukit Hijau. Jadi Bukit Permai. Oh, Bukit Permai masih masuk sekarang Bukit. lagi buka Permai Extension. Extension. Bukit Permai itu juga masuk. Jadi RT satu RT membawa 2 klaster. 2 klaster. Pusing ya dengan gitu. Ini keren nih, maksudnya ya 4 bulan sudah memandirikan, ya kan? Ini kan Permai lagi membangun, akan ada Permai Extension. Paling enggak 2024 sudah Extension itu sudah ada yang menempati. Sudah ada yang menempati. Artinya akan ada upaya memisahkan diri dari Bukit Hijau. Iya. Nah, RT-nya sama nih. Jadi 4 bulan dia udah memandirikan, terus setahun setengah, 2 tahun apa? Pemekaran ya. Iya luar. Kalau bicara mandiri dulu deh. Bicara mandiri dari apa? Dari belum mandiri ke mandiri. Challenge, tantangan terbesar. Yang pertama sebagai pengurus RT. Kita kan sama-sama tahu di lingkungan Citra Indah City ini kan ada yang namanya IPL. IPL, IPL itu singkatan dari iuran perawatan lingkungan. Nah, memang kalau item dari sebelum kita mandiri itu kan banyak dari Citra itu. Soal sampah, soal security, perawatan lingkungan, pembangunan infrastruktur, terus PJU termasuk dan segala macam semua masuk di situ. Lingkungan lah, termasuk perawatan fasum dan fasos tadi. Nah, cuman kalau kita tarik lagi ke bawah lagi, apa yang kita mau itu kadang kita di slow respon. Nah, makanya kita harus mau nggak mau harus mandiri. Nah, di situ walaupun hanya satu kata IPL itu banyak tantangan yang dari A sampai Z. Bahkan yang diperlukan itu bukan hanya soal otak, otot juga perlu kadang-kadang. Kalau soal menghadapi warga yang notabene yang ya tadi dia punya power lah ya, punya power. Terus ketika berada di lingkungan dia merasa power itu masih ada di dia. Makanya kita harus padahal nyampe gerbang aja udah hilang power. Gitu. Harusnya ya kalau memahami ya. Nah, di situ kita berangkat dari IPL itu kita coba olah. Kan Bukit Hijau ini sebelum mandiri itu yang bayar tertib IPL itu hanya 30%. Oh, iya. 30%? Bener. Tambah banyak lagi challenge-nya berarti. Tantangannya tambah banyak lagi. Taruh lagi misalnya 400, kalau 30%-nya berarti berapa kan? 120? Ya. Kali 95 waktu itu, 95.000. Iya. Berarti cuma berapa? Cuman 9 juta. Ya taruh 11 juta lah. Padahal operasional yang dijabarkan dari Citra Indah kepada kami satu bulan itu per bulan per klaster untuk Bukit Hijau antara 23 sampai 24 juta. Percaya. Berat. Tapi selama ini sekian tahun minus Citra ini gitu. Nah, caranya di mana? Kan membalikkan untuk 30 ke 70 ibaratkan tanding bola itu Liverpool lawan Persija. Bahasanya kan begitu. Betul enggak? Oh, Liverpool lah. Oh gitu. Gua asalnya Liverpool. Lagi kalah mulu sekarang. Ya sih enggak masalah. Intinya Liga Inggris sama Liga Indonesia bukan menjelekkan Liga Indonesia bukan. Tapi kan dari statistik udah repot. Tapi bagaimana kita cari solusi untuk meng-hire itu agar kita berjalan ke depan lancar dan jangan sampai RT nombok nih kan gitu ya Pak. Nah, alhamdulillah prosesnya itu dari
bulan Mei sebenarnya udah proses lobbying untuk kan mandiri. pemasaran itu udah punya SOP dia bagaimana pasar mandiri itu seperti ini, dan kita juga punya keinginan untuk menjalankan peraturan seperti ini. Ya dari lobby itu kebanyakan lobby di luar kantor sih, dalam artian kita ngopi bareng, coba kita diskusi bagaimana kita mencapai solusi yang biar nanti kita ini nggak jadi pemasaran kedua. Kan tadi nombok nih pemasaran ini, jangan-jangan nanti setelah mandiri nambah lagi nombok, kan otomatis kan ya hanya memindahkan masalah A ke B kan gitu. Nah makanya kita lobby, alhamdulillah pemasaran beberapa item yang kita coba untuk mintakan pemasaran disetujui, walaupun ada beberapa item juga yang ditolak bahasa gitu. Tapi setidaknya tidak semua keinginan ya. Kuncinya di IPL tadi yang saya bahas. Citra ini kan menjalankan tunggakan IPL ya. Ketika satu rumah misalkan kita beli rumah di Citra Indah, kita akad beli, bulan itu juga kita ada IPL. Nah, ketika IPL itu berbulan-bulan sampai tahun tidak dibayar, otomatis jadi hutang kan? Kan itu. Nah, di situ saya coba lobby ke Citra. Kalau tradisinya Citra ini kan dia nggak mau urusan soal tunggakan itu. Nah, tapi saya mau minta izin sama Citra, coba untuk tunggakan IPL itu kami olah. Dalam artian bukan kami dalam artian membebankan tunggakan itu Citra kebebankan ke RT, bukan, tapi coba kita komunikasikan tunggakan ini agar bisa diolah untuk kembali kemana, ke RT lagi, untuk jadi bumper lah anggaran tadi, agar nanti ketika ada warga yang mungkin ada 1 bulan 2 bulan baru bayar 2 bulan atau bayar 1 bulan itu bisa tertutupi. Nah alhamdulillah di situ Citra ngasih berkening kita, oke, tunggakan ini dilimpahkanlah kepada RT. Nah, Citra nggak ada urusan nih. Nah, jadi yang berhak untuk mengolah tunggakan itu RT. Nah, baru dari RT itu kita olah lagi. Jadi kita sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk mengejar tunggakan, bukan. Jadi kita pengen warga ini gimana biar antusias. Pada kata gini bro, kita kalau nggak punya target atau kita nggak dikejar sama sesuatu kebutuhan, kadang-kadang orang menyepelekan. Gue bayar nggak bayar, ibarat kata sampahku juga diangkut ya. Toh nggak diangkut, gue juga bisa buang ke kali kan, rasanya kan gitu. Itu kan kadang pemikiran yang aduh sayang banget. Nah coba kita olah, dan alhamdulillah rekor di Bukit Hijau itu ada yang sampai satu rumah itu bisa sampai 11 juta Pak tunggakan IPL-nya rumah dari tahun 2002 sampai 2022 dihuni nggak itu rumah? kosong kan, berjalan terus itu kan. Berjalan terus. Nah, di situ kita menerapkan ada bahasa kalau orang dagang itu promo lah ya. Promo periode pertama, diskon kedua, ketiga. Jadi periode pertama itu kita kasih diskon 70%, Pak. Jadi tunggakan keseluruhan kita hitung, kita potong 70%. Nah, dari 70% terus nanti dipotong 50% periode kedua, periode ketiga 30%. Nah, ada 2 tipe pembayaran. Cash atau cicilan. Nah, kalau dia cash dari 70% itu dia cash misalkan 10 juta nih, kalau kurang 70% berarti tinggal 3 juta. Kalau dia mau cash 3 juta itu kita tambahin cashback lagi 20%. Jadi cuma 2,4. Nah 2,4 itu dia bayar 2,4 lunas tuh kan. Nah hasil uang 2,4 itu kan masuklah ke rekening kas RT. Untuk jadi itu. Jadi tapi kan kita bisa menyaring warga yang menghuni di situ sama rumah yang kosong atau kafling yang nggak jelas penghuninya, ada jelas yang punya. Jadi warga yang menghuni itu dari awal sampai sekarang tidak pernah kemana-mana, mereka terfasilitasi gitu. Nah alhamdulillah. Dan opsi pembayaran kedua cicilan. Cicilan itu tidak ada pembebanan denda, tidak ada pembebanan harus per bulan berapa, tidak, sesuai dengan kesepakatan. Nah semampunya. Mau 5.000, 2.000. Berarti one by one dong ini. Iya. Mau 5.000, 2.000 sampai berapapun sesuai kemampuan warga kita akan terima. Yang penting IPL utamanya dibayar. Yalah gitu loh, jangan cuma cicilan tok IPL-nya dibayar. Tunggakannya dibayar sesuai kemampuan per warga. Berarti dari berapa tadi 237 yang menghuni. Udah ketemu semua satu-satu untuk diskusin. Udah hampir 300 ya kita ketemu. Iya, kan berarti kan ini kan sesuai kemampuan per kakak, per individu. Gitu. Terus kalau kita bicara apa tadi mau mandiri mengajukan beberapa terms ke pemasaran ya. Itu kira-kira buat pembelajaran nih buat teman-teman, mungkin ada yang berencana klasternya belum mandiri, berencana untuk mandiri. Kira-kira apa aja yang bisa kita coba bargain ya ke pihak tergantung pemasaran? kebutuhan sih.
Tergantung kebutuhan setiap klaster, beda-beda. Beda-beda. Kayak misalkan saya klaster Bukit Hijau misalkan gitu ya. Bukit Hijau itu secara infrastruktur sebenarnya bagus karena got-nya kita pakai UDITS. Aspal juga hot mix. Cuman aspal hot mix itu karena udah sekian puluh tahun dia ngelupas kasar tuh. Nah, kasar tuh. Kalau lubang nggak ada. Nah, cuman kasar tuh. Nah, kita coba minta lobby ke Citra ini untuk memulus itu kan itu. Ya walaupun tidak 100% tapi setidaknya adalah dari Citra itu kan itu. Termasuk juga soal pos, misalkan pos satpam, security. Kita tuh selama saya tanya ke RT yang lama itu baru 2 kali ada renovasi security itu. Pos itu umurnya gitu. Bahkan maaf BC-nya itu di got, Pak. Lalu ke satpam kita. Karena ya nggak layak kan itu udah sekian tahun. Nah, akhirnya kita lobby itu udah alhamdulillah sih. Terus balai warga juga. Balai warga kita itu termasuk fasilitas yang pendukungnya lain kayak misalkan PJU. Terus misalkan kayak pendukung warga lah, misalkan lapangan olahraga kalau ada atau apapun itu kita coba usulkan apakah Citra ini mau membantu atau tidak. Tapi kalau 100% harus dari Citra ya jangan. Tapi kita harus ada ya saling bantu lah gitu. Karena kan mencari win-win solution sudah sangat tua ya. Ya sepuh kan gitu. Ya udah ABG. Banyak yang harus direnovasi ya wajar. Wajar ya. Dari teman-teman nanti atau dari klaster yang baru-baru mau mandiri ada standarnya nih. Ya. Nah, biasanya klaster mandiri ini kan penghuninya belum terlalu banyak. Tapi kalau udah banyak mungkin ada minimal kan sudah dihitung. Ya. Berapa sih pengurus security berapa, pengeluaran buat lingkungan berapa, sampah berapa. Nah, minimalnya itu berapa kakak tuh, Pak? Kalau saya ngitungnya bukan per kakaknya ya, tapi ngitungnya kebutuhan operasional per bulannya. Per bulan. Kalau di Bukit Hijau secara keseluruhannya saat ini di angka 14 sampai 15 juta per bulan. Nah, cuman ada item di kita PJU kita free karena kita masuk ke tahap pertama. Dan PJU nggak bayar. Ada 15 juta itu dari satpam 6 orang. Terus tim perawatan lingkungan 3 orang. Terus untuk sampah. Terus untuk apa namanya? Pembersihan got. Sama yang tim untuk khusus dia itu mengawasi untuk pembayaran IPL tadi. Bukan bendahara loh ya, beda lah bendahara. Jadi ada petugasnya keliling atau dia di kantor, nah itu ada lagi. Jadi ada sinkronasi lah dari itu semua kan gitu. Saat ini sih di angka 15. Ya, 15 jutaan ya. Kalau misal satu klaster sudah kira-kira 100 ribuan per kakak, ada 150, berarti kan sudah bisa mandiri tuh. Ya. Logikanya kan begitu kan. Atau klasternya yang real estate bisa di angka 200 ribuan gitu kan. Kasih lebih banyak. Saya mau tanya, ada perubahan nggak dari warga bayar IPL sebelum mandiri sama sudah mandiri? Misalnya sebelum mandiri bayarnya ke pemasaran 100 ribu sebulan. Setelah mandiri apakah jadi lebih ringan atau lebih mahal? Hitungnya sih lebih murah. Yang di Bukit Hijau aja? Hitungnya lebih murah? Kan kita dulu ada 2 nih, IPL sama iuran warga. Nah, iuran warga itu 20.000, kalau IPL itu 95 waktu itu. 95. Waktu tahun ini kan itu. Berarti total kan sekitar 115. Nah, untuk IPL saat ini yang saya tarik itu cuma 100.000. Iuran warga nggak ada. Lebih safe 15.000 per bulan per kakak. Ya. Dan perlu diwanti-wanti juga untuk teman-teman RT yang lain atau yang mau mandiri nih. Jangan berasumsi atau menjabarkan ketika mandiri IPL harus semurah-murahnya, jangan. Itu bumerang. Itu bumerang. Jadi kita hitung itu ada balance-nya, ada margin of error lah kasarnya gitu kan. Kita jangan sampai kita menjabarkan ke warga tuh nanti kalau IPL sekian saya akan turun lagi. Wah, itu bahaya. Itu kampanye mau RT itu tadi kan. Sampai begitu nggak kemarin? Kalau saya jadi RT IPL 25.000 sebulan gitu kan. Gimana nombokinnya itu? Itu hati-hati karena itu jangka panjangnya nanti buat PR berat untuk RT yang selanjutnya. Ke depannya nanti. Gitu. Karena ini kan berkelanjutan. Dan RT-nya kan kalau bisa emang ganti untuk lebih ada keterbukaan kan berarti kan di antara di dalam lingkungan itu sendiri. Terus tertarik yang itu bro, yang PJU tadi. Itu gue baru mau tanya. Jadi kan tadi nih IPL tuh buat teman-teman tetangga-tetangga, IPL tuh buat bayar tim keamanan, buat bayar tim kebersihan dan perawatan lingkungan. Ini urusan pohon-pohon, tanaman, potong pohon, tebang pepangkas lah, pengangkutan sampah. Terus tadi disebutkan IPL itu tidak termasuk bayar PJU. Nah, yang udah sampai ke kita
Ada beberapa klaster mandiri yang sudah mandiri, tapi mereka dibebankan PJU. juga untuk bayar PJU. Nah, Yang bayar PJU dulu siapa sekarang? Apakah masih pihak pemasaran enggak. atau Lingkungan. dinas? Yang sekarang bayar PJU. Jadi gini, sejarahnya gini. Dulu periode pertama ya, saya bilang periode pertama itu setiap perumahan, bukan di Citra aja, di setiap perumahan sekalipun PJU itu ditanggung oleh Pemda, dibayarkan ke PLN. Kayak begitu. Ya, jadi ada anggaran lah dari Pemda itu untuk bayar ke PLN. Berjalan ke sini, makin tumbuhlah perumahan-perumahan yang notabene banyak. Pemda udah mulai kewalahan tuh untuk bayar PJU ke PLN. Akhirnya masuklah periode kedua. Tidak 100%, tapi hanya sekian persen. Ada yang 30%, ada yang 70%, ada yang dibayarkannya. Oke, tapi masih dibayar sama Pemda. Nah, yang periode ketiga ini yang parah. Nah, itu full semua dibebankan ke klaster tersebut. Bahkan bukan hanya di Citra, di semua itu. Kemarin ada sempat omong-omongan nih Pak. Ya. Mas. Iya Mas. Gini Mas. Karena ya mungkin ketidaktahuan kita juga atau sedikit informasi yang kita dapat, kita setiap beli listrik itu ada biaya PPJ. Benar, penerangan jalan. Pajak penerangan jalan. Ya. Itu selalu dipotong. Ya. Kalau kita beli listriknya cuma 100.000 sebulan, potong sekali. Ya. Tapi kalau sebulan biaya listriknya 500.000, kita belinya 100.000, kan potongnya 5 kali. Ya, benar. Nah, apakah itu yang dibayarkan Pemda ke PLN bisa kita kita komplain ke mereka, kenapa ditegakkan ke saya? Kan sudah ada. Tapi setelah kita baca, ternyata memang bukan itu. Bukan. Bukan itu setelah kita baca, tapi kenapa jadi tidak bukan itu? Kenapa nggak jadiin satu aja di sana? Jadi bebannya tidak semakin besar. Gitu. Nah, itu gimana? Dari klaster yang sudah mandiri, sekarang kan masih gratis nih. Ya free selamanya, karena udah masuk periode pertama kan. Oh, sudah lama PPJ-nya. Dia periode udah lama. Pemda. Dari tahun 2000. Berarti bareng sama klaster. Nah, jadi ada bareng tuh periode pertama itu, kalau sini kan Akasia, Mahoni, Pinus, Palem, Semara, Hijau. Sorry. Maksudnya periode pertama nih klaster yang berdiri. Bukan dari Pemda. Ini keputusan dari Pemda nih. Jadi dibagi periode pertama, kedua, ketiga gitu loh. Ya, bukan kita yang nentuin. Jadi sebelum mandiri itu sudah diserahkan PPJ. Iya, berarti nggak fair. Ya, itu di Pemda, bukan di kita yang ngikutin saja. Artinya kan ada informasi tambahan nih kan, Iya. ada informasi tambahan bahwa klaster Bukit Hijau memang tidak ada urusannya dengan mandiri atau tidak mandiri, karena memang mereka sudah tidak membayar PJU karena masuk periode kan. Ya, karena masuk periode pertama, which is tahun awal-awal berdiri klaster mungkin ya. Tahun berapa tuh? 2004, 2005? Berapa? 297 ya? Iya, 97 hijau itu. Oh, hijau karena 97. iya, terserah. Jadi Krismon 98 kan, tadinya mau dibikin real estate, ternyata 98 Krismon, akhirnya 99 dibikin RSS, bukan RS lah, Rumah sakit. rumah sederhana. Cuman begitu dibikin rumah sederhana, ternyata masih terlalu bagus versi mereka, karena kodenya Yudi tadi bilang jalannya hotmate, rezekinya gitu, hijau berarti. Bahkan termasuk masih ada hidran dulu di Bukit Hijau itu. Cuman emang nggak aktif memang hidran. Cuman memang berarti niatnya dulu ini mau real estate. Cuman karena semua karena kondisi saat itu ya. Kayak gitu. Ya berarti klaster-klaster yang tidak masuk ke gelombang pertama itu periode pertama harus bayar PJU berarti ya? Masih harus fight lah. Jadi kita jangan salah kaprah nih. Kadang-kadang orang, gara-gara bukan saya mau belain pemasaran ya. Enggak. Jadi bergen itu ada di Pemda sama PLN. Tergantung diri mereka, gitu loh. Apakah mereka masuk ini periode pertama atau tidak, itu dari mereka. Tapi ada pertanyaan yang kemarin kita bahas. Sebenarnya PJU itu bukan dikelola oleh PLN. Bukan, PLN kan yang vendor aja kan? Iya, pengelolanya dinas perhubungan. Perhubungan, Pemda gitu loh. Ya kita nggak usah ngajak Mas ini ngobrol. Saya juga terlalu jauh. Terlalu itu untuk klarifikasi aja klarifikasi. bahwa ini tidak ada urusannya dengan kemandirian, tapi memang kebetulan Bukit Hijau memang rezekinya sudah di awal-awal tahun akhir 90-an dapat program itu 100% dibayarkan oleh Pemda, which is harusnya memang semua dibayarkan oleh Pemda. Kalau memang sudah
belum mandiri pun harusnya sudah dibayar sama Pemda karena kita bayar pajak itu. PJ. Mungkin nanti Pak PLN Jonggol bisa kita ajak ngobrol ke sini ya. Bisa jadi. Biar nggak salah kaprah. Iya, Karena bahasa di struk itu PPJ masalahnya. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan. Kenapa klaster yang belum mandiri atau yang sudah mandiri dari gelombang ketiga ini masih harus bayar? Ya. Dan itu kan masuknya bayarnya ke PLN. PLN ke Pemdanya itu kan uang PPJ itu diserahkan ke Pemda. Ya. Seberapa Sebagai pendapatan daerah. Untuk pendapatan daerah, tapi keterbukaan sih saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada cara tersendiri untuk mengetahui udah bayar 100% atau belum kan. Warganya di sini yang bayar 1.000 misalnya bayar token listriknya di store ke Pemda bisa 800, 900 kan. Kemungkinan itu ada. Iya, berani banget ya ngomong gitu. Kalau kemungkinan kan selalu ada. Gimana ya, saya nggak mau seujud lah. Kita ngobrol berdua. Intinya begitu ada. Pokoknya hijau nggak ada kaitannya sama itu, gitu kan? Buat warga hijau tenang aman. Mas RT-nya bisa. Nggak, kita mancing ketua PLN hadir. Oh iya, untuk Menjelaskan. klarifikasi, memberikan penjelasan karena memang kayak ada bahasanya beda-beda nih peraturannya di setiap klaster kan, karena kan ada beberapa klaster memang yang ditengahi oleh pemasaran untuk dipasangkan solar panel. Ya. Nah, jadi artinya nggak akan membebani pemasaran lagi, gitu kan? Mereka masih menolak. Ada yang sudah menerima, cuman yang sudah menerima juga ya kalau kita lihat lumayan remang-remang lah di dalam klasternya. Kita balik lagi ke klaster mandiri tadi lah. Gimana? Untuk klaster yang belum mandiri ini kan masih jumlahnya kalau nggak salah 30-an something lah ya. 30-an klaster belum. 30 lebih. Salah satu yang tertua selain dari Bukit Hijau itu adalah Bukit Bunga. Benar. Wah, itu susah kayaknya mandiri. Nah itu dia. Beliau kan tadi bilang pendapatannya minimal 15 juta. Iya. Operasional sebulan. Nah Bukit Bunga kan warganya mungkin sekitar 40-an, 60-an lah sekarang. Iya. Kalau nggak salah. Kebetulan ibu saya di sana. Nah, itu untuk mandiri bukan nggak bisa, tapi kan kosnya jadi tiap rumah itu jadi makin besar. Kalau anggaplah 60 kalau kos operasionalnya 15 juta, satu rumah 200.000 aja belum nyampe. 250.000 nyampenya. Nah, 250.000. Nah, itu kan kos yang agak lumayan tinggi. Tapi kalau 200.000 ngepas akhirnya tidak punya kas. Mungkin di 300.000. Nah, bisa jadi. Nah, berarti kan agak keberatan mungkin orang-orang sana. Iya, yang tinggal. Karena ya, IPL itu yang harus dijaga di klaster itu bukan rumah yang sudah berpenghuni. Kosong. Justru rumah yang kosong. Karena kan perlu dirapihin biar nggak ada ular, dipotong gitu kan. Rumah yang berpenghuni kan udah disapuin yang punya rumah kan. Paling tinggal got-gotnya aja sama sampah. Justru yang potong rumput dan lain-lain itu ke rumah yang tidak berpenghuni. Nah di Bukit Bunga itu sebagian besar kan tidak dihuni, besar-besar lagi kan namanya. Besar ya. Nah itu mungkin yang agak berat. Itu tantangan tersendiri buat RT-nya lah. Tuh di sana. Tapi sih dengar-dengar lagi mau ke arah sana ya, Pak siapa? Pak Sabudin. Sabudin. Mau mandiri Bukit Bunga. Rencananya. Oh, kita doain lah ya. Amin, Bisa mandiri. Ngeri juga tapi. Ya challenge-nya pasti lebih. Ya tiap klaster pasti kan punya challenge masing-masing, punya tantangan masing-masing kan. Itu perlu otak sama otot. Yang jelas juga perlu memberikan pengertian ke warga, yang namanya jadi RT ya Mas RT ya. Iya. Kita ngomongnya nggak cuma sekali Mas. Gua ngebuktiin sendiri waktu itu ada warganya ke rumahnya. Cakep ini RT. Saya bilang, cakep ini sampai saya bisikin. Lu bisa nggak jadi RT 24? Udah. Dua klaster kan. Oh iya. Tapi udah beda desa kelihatannya agak-agak nggak mungkin gitu kan. Terus kalau dari kan pasti kan kita namanya tinggal di lingkungan, bicaranya tidak hanya kebutuhan tiap bulan tadi, keamanan, kebersihan, bla 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 bla. Pasti aja ada kegiatan yang direncanakan atau yang tidak direncanakan. Misalnya ya lumrah lah kita tinggal di Indonesia, terus ada tetangga kita meninggal, misalnya kan, atau sakit. Minimal banget kan pengurus RT dari kas atau dana RT ada yang dikeluarkan. Ada. Uang duka, uang besuk gitu segala macam ya. Itu beneran malah berkurang 15.000 per kakaknya bayar IPL-nya. Iya. 100.000. Tapi dari 100.000 nih, udah memperhitungkan biaya-biaya tadi itu semua tuh.
yang maksudnya sosial maksudnya ya. Sosial. Itu ada lagi bagiannya. Jadi kita alhamdulillah sih warga Bukit Ijo ini baik-baik ya. Alhamdulillah. Jadi Saya kayak semua. Jadi kalau saya mau mampir sana nyari makan atau sembarangan ada nih. Insyaallah. Siap. Jadi warga kita ini sebenarnya kita ada juga rukun kematian. Tapi memang di bawah DKM kalau untuk orang meninggal gitu kan. Jadi rukmat itu kita ada iuran. Iuran itu per jiwa itu Rp5.000 per bulan. Ini di luar yang 100.000, di luar itu 5.000 per jiwa per jiwa per bulan tadi kan itu. Nah itu nanti dikalkulasi untuk cover ketika mama kalau warga kita ada yang nggak punya umur, kasarnya udah umurnya udah ini, nah itu di cover. Alhamdulillah saat ini sudah bisa mengcover untuk pemakaman dan lain-lain. Nah gitu, udah cover. Bahkan sampai ada warga yang nggak ikut anggota rumah juga pun kita talangi. Jadi kita fokuskan ke yang jenazah itu. Jadi keluarganya tidak perlu repot-repot ngurusin dan segala macam. Nanti baru setelah selesai pemakaman baru kita diskusikan. Itu yang rumah untuk kalau untuk warga yang sakit dan segala macam kan saya mengedepankan PKK dulu. PKK itu ya kalau ibu-ibu biasa namanya identik dengan arisan. Nah, dari arisan itu kita ada sekian persennya kita itu untuk diputarkan itu. Diputarkan itu untuk hal-hal seperti itulah. Termasuk lagi kita juga masih menjaring atau menampung nih warga yang punya kelebihan harta lah maksudnya. Pasti kan ada lah yang mereka ingin bersedekah atau segala macam, kita akan tampung masuknya ke dana sosial. Nah, dana sosial itulah yang dipakai untuk selain buat cover itu semua, pokoknya kita pakai untuk itu. Alhamdulillah ada itu semua. Ya memang besarannya sih tidak sebesar kayak asuransi kan ya sebenarnya tapi kan kecil-kecil kumpulin banyak warga kan dan berbulan-bulan kan lumayan jadi besar. Nah, itu yang tiga itu. Kalau untuk masalah kegiatan yang lingkungan dalam artian bukan itu ya 17-an misalnya itu. Kita untuk saat ini sih kita dari IPL tadi kan ada surplus, Pak. Nah, jadi margin surplus kita itu antara 2 sampai 5 juta per bulan. Itu surplus, tinggal kaliin aja per tahun. Itu satu. Terus kedua, dari tunggakan tadi. Nah, tunggakan itu nggak masuk IPL, beda lagi. Jadi ada itu dikelola langsung sama pengurus ya, udah nggak ke depan lagi urusannya ya. Tunggakan itu fungsinya selain buat kegiatan yang situasional, pencegahan, kita juga buat bangun infrastruktur. Gitu loh. Saya udah membangun hampir 5 tempat lah. Jadi sekretariat saya bangun sendiri, Bukit Ijo Sport Center, jadi tenis meja, terus sama buat kegiatan apa lah, olahraga lah judulnya itu. Terus Fasum di N10, jadi saya bikin parkiran, jadi saya bikin parkiran. Terus Fasum N3 sama kegiatan bank sampah. Jadi kita ada juga kegiatan bank sampah itu. Jadi bank sampah kita mohon maaf, memang untuk mungkin geng-gengnya pemulung mohon maaf bukannya Bukit Ijo sudah melarang untuk memulung atau masuk dalam klaster. Tapi banyak kok klaster. Kita kelola tuh sampah itu untuk menjadi yang lebih bermanfaat. Kan kita punya tagline itu kan, sampahmu membayar iuranmu. Oh ya sudah banyak dipakai. Jadi sekarang Bukit Ijo nih anak-anak nih, misalnya jajan ale-ale ya, boleh sebut merek boleh kayaknya, atau apalah minuman berkemasan itu. Dia diwanti-wanti sama orang tuanya, jajan boleh, tapi nanti botolnya bawa pulang. Karena nanti bulan depan ibu mau timbang buat bayar iuran IPL. Menarik. Nah, jadi kita bisa mengelola sebaik mungkin. Termasuk juga tadi yang saya bilang langsung saya bikin parkiran. Jadi salah satu kendala di klaster kita kan median jalan kan terbatas nih. Kadang kalau di luar negeri punya parkiran dulu baru punya mobil. Kalau di sini nggak, punya mobil dulu baru punya parkiran. Kadang-kadang nggak belum. Nah, kita coba fasilitasi. Kalau kita dalam tanda kutip melarang, nggak boleh pokoknya jalan itu harus, itu nggak boleh ada mobil parkir kan begitu. Tapi kita fasilitasi Fasum itu yang notabene yang nganggur ya, itu dimanfaatkan. Dan itu kita kasih tarif Rp50.000 per mobil per bulan. Gitu. Jadi kita manfaatkan lah itu. Alhamdulillah itu bisa masuk buat kas. Tambahan ya, tambahan. Ya 100-200 lumayan lah. Intinya dituntut untuk kreatif. Ya kan. Termasuk bukan hanya Mas RT-nya. Sayang banget Mas RT. Jadi Mas Kadus. Saya nggak berani komentar. Baru berapa Bu? 4 bulan. Baru 6 bulan berarti kan 6 bulan. Langsung maksudnya mengguncangkan itu kan lumayan visioner.
Dan bukan hanya ide, tapi kan langsung Sudah dilaksanakan kan. Ada eksekusinya kan. Baru 6 bulan sudah memandirikan klaster yang usianya udah teenager, sudah hampir 20 tahun kan. Menarik. Ada lagi, kalau saya ngomong ada lagi. Ya namanya kita swasta ya. Kita dituntut untuk kreatif dan inovatif kan itu. Tahu kan Bukit Hijau, klaster Bukit Hijau. Itu kan ada bakar panel. Kalau klaster yang lain mungkin di luarnya ruko. Kalau kita nggak ada ruko, tapi ada median tanah sekitar 3 meter itu ada bakar panel itu. Nah bakar panel itu kita manfaatkan Pak. Reklame. Buat sewa. Iya, sama ada di tempat pujasera mereka. Kan mereka pasang tinggi-tinggi tuh tiang-tiang untuk naruh iklan. Ini kalau lo mau naruh iklan lo jualan kambing misalnya kan, pasang bawa sendiri spanduknya, tempel di situ selama sebulan, nanti mungkin biayanya berapa gitu bisa bicarakan langsung. Panjang itu Pak. Tapi sebatas pagernya aja kan? Iya, nempel di pagar dong. Kalau lewat kan udah menyalahi aturan. Karena kita. Dan juga alhamdulillah kemarin saya ketemu sama ya salah satu apa ya bahasanya itu, boleh sebut nggak boleh sebut nama ya, boleh ya. Ya intinya ada nggak boleh sebut nama ya. Nggak boleh ya. Kode etik jurnalistik kan. Nah, ada satu orang yang punya berkening lah dalam artian di Citra Indah City ini. Saya udah lobby ke beliau, bisa nggak memanfaatkan lahan 3 meter di luar bakar panel, tapi tanpa kita melanggar peraturan. Kan itu masuknya begitu kami telah itu masuknya taman Pak, penghijauan. Nah, saya coba tanya begini, Bapak coba jalan dari Bukit Permai ke Bukit Hijau saja, nggak usah jauh-jauh. Lewat pinggir jalan. Panjang tuh. Berani nggak Pak? Wah, saya sih nggak berani Mas. Kenapa Bapak nggak berani? Motor wur, mobil wur, kencang-kencang. Karena sebelahnya got, ini jalan Pak. Cuma ada sekitar space ya 20-30 lah. Berapa kali orang masuk ke dalam got itu? Ketabrak kan itu. Nah, saya usul coba median yang 3 meter itu saya usulkan untuk dibangunkan pedestrian. Tapi dengan catatan gotnya jangan ditutup. Kalau got ditutup nanti jadi ladang untuk saya jualan bakso. Itu repot kita langsung jadi. Langsung jualan bakso. Tapi memang Citra Indah agak kurang ramah pejalan kaki yang ke sini ya. Nah, tidak ada pedestriannya ya. Kalau ke atas juk itu udah ada. Alhamdulillah kemarin ada. Di Pres mereka ke sana lah. Ada. Nah, dari situ alhamdulillah beliau setuju. Mungkin di 2023 nanti akan diusulkan ke pemasaran, nanti akan dibangun pedestrian. Bahkan bukan hanya Bukit Hijau saja, sampai ke Pinus. Sampai Pinus ini. Jadi biar median taman yang 3 meter itu bisa dimanfaatkan. Jadi pedestrian jalan kaki aja. Jadi naiknya dia dari Bukit Hijau bagian pinggir tuh, Bukit Permai pasang Bukit Hijau, turunnya di depan pos, nanti naik turunnya di depan pos. Jadi untuk tamannya dapat, manfaatnya dapat, dan estetikanya juga dapat. Iya, biasanya kan anak sekolah naik sepeda. Itu tadi. Naik sepeda, ya sering saya lihat. Ya. Dia harus berjibaku dengan motor, dengan mobil. Share road ya kan. Iya, kalau ada terpisah apalagi dipisah oleh got lebih aman kan? Lebih aman kan gitu. Cuma masalahnya yang seberangnya Alamanda ke sana. Semua sudah jadi tempat usaha. Itu saya nggak komentar. Bukan kekuasaan kita. Jadi bilangin saya Pak. Nanti yang di depannya Bukit Hijau two way, nggak one way kan. Ya nggak masalah. Yang penting kan bisa nggak lahan kosong nganggur gitu. Mubazir gitu. Itu bukan masuk ke milik pemerintah daerah ya miliknya ya? Ya, benar. Tapi kan masih jadi tanggung jawab dari Citra Indah. Jadi tidak bebankan ke RT, tidak. Akhirnya hanya komunikasi aja ketika ada misalkan kurang rapi atau apa nanti Citra yang. Itu juga bagus dan jadi ini bagus buat Citra Indah juga kan? Karena ada pedestrian di depan. Orang mau jalan sekarang bensin sudah mahal. Ya tadi. Ini lu panjang nih terus. Orang kan disuruh untuk menggunakan fasilitas umum yang belum belum memadai. Belum memadai. Suruh jalan kaki, resikonya ditabrak. Kan orang mau beli di Citra Indah kalau jalan kaki gimana? Kalau orang-orang udah tua. Ada orang yang tinggal di Citra Indah hanya untuk menikmati sisa hidupnya misalnya gitu kan. Banyak kan gitu. Pengen jalan-jalan kan. Dari sini ke depan jalan kaki agak riskan kalau setelah dari Pres Market ke sini. Iya, karena memang nggak ada pedestrian. Nggak ada macam pedestriannya. Itu kan saya tanya, ya udah sih sudah setujui dan akan 2023 kan 2022 udah habis ya kasarnya tahunnya. 2023 insya Allah akan diusulkan dan insya Allah akan
Bagus, luar biasa ini ide-ide inovasinya kan. Jadi pedestrian depannya, belakangnya periklanan. Pertanyaan saya, pemasaran kok nggak kepikiran, kenapa? Oh, lu malah kalau itu mah gitu. Atau berpikir, wah nanti penghuninya punya armada semua, punya mobil semua, punya motor semua gitu ya? Atau gimana? Mungkin dia bilang gitu. Terutama Karena itu anak-anak kita. Anak kita juga sekolahnya kan di SD negeri depan. Udah berapa kali nanya, bisa nggak pergi sekolah naik sepeda? Ya kan, masih agak khawatir memang kalau pulangnya. Iya. Kalau pulangnya di situ kan orang jalurnya ngebut ya dari klaster Permai kan, belok begini. Dan gue juga pernah ngeliat orang nggak tahu nyari apa di dalam got itu dengan motor-motornya. Iya, setelah minimarket itu. Ngetes ilmu ya. Cuman gua nggak berhenti nanya, Mas ngapain gitu. Orang kecelakaan itu. Iya. Orang kecelakaan, artinya mungkin karena jalannya agak belok gini ya. Nah, atau mungkin ngantuk atau bagaimana kan. Yang lebih gawat lagi kan depan masjid ini. Mobil bahkan pernah masuk dulu. Artinya segitu besarnya si saluran air itu kan, mobil masuk begini. Minggu pagi atau Sabtu pagi, mobil sepeda Cilan Merah depan Masjid Cikal. Itu karena nggak tahu ada hubungannya apa nggak sama pedestriannya. Cuman kalau memang tidak ada pedestrian, terus saat itu kebetulan ada orang jalan di kan jalan ini berarti share nih sama mobil, bis, truk. Jadi satu semua di atas itu nggak mungkin jalannya di yang tanah sisa 3 meter lebar itu ya. Ya kan yang belakang klaster itu kan nggak mungkin jalan di sana. Ya, kecuali lu bisa loncat itu got. Iya kalau loncat. Yang dijamin pasti kepleset. Lebar masalahnya itu. Makanya. Pernah loncatin master itu ya? Ya mungkin bisa. Walaupun bisa, begitu kena rumputnya kepleset. Kalau ke aspalnya ya ketabrak. Ya, emang yang dikhawatirkan ya saat udah ada pembangunan itu nanti lagi-lagi bukannya nggak berencana untuk menutup rezeki orang ya. Bahwa jangan jualan di sana gitu. Iya. Kita sih Ya kan? bukan menjurusnya pun melarang kan, tapi kan kita harus tahu lah namanya aturan itu harus ditaati. Ya, kita juga menutup mata sebenarnya kan Citra Indah ini ya bukan saya membela kita sudah ada tempat yang benar-benar disediakan. Sudah ada tempat. Besmaker gitu kan, atau misalkan di klaster-klaster yang menyediakan Ruko, ya kan? Ruko kan ada ruko. Cuma memang tidak semua orang mampu untuk ya. menyewa atau membeli, apalagi membeli ya. Ya kalau kita nurutin itu kan maka tadi coba survei saya berani survei maaf pedagang-pedagang yang notabene bukan nyewa kios, coba tanya dia orang dari mana. Pasti dari luar. Dari luar nih? Nggak perlu disurvei, kita udah tahu. Orang luar ya. Kita ini kan beli rumah di sini mau tinggal mau tadi mau nikmati itu, Iya. mau anak istri nyaman aman. Tapi ya kalau kita nggak punya berkenan buat mengatur wilayah kita ya apa gunanya kita sebenarnya. Iya. Setuju. Makanya Dan jangan buka peluang juga. iya. Nah, kalau kita buka peluang ya otomatis konflik lah. Ya, karena satu muncul yang lain akan mengeksepsi yang ini. Sana boleh, sana boleh, sana boleh. Nah itu kan jadinya banyak permasalahan. Kalau gua pribadi nih ngeliatnya. Satu, lagi-lagi bukan berusaha untuk menutup rezeki orang ya, itu kan udah diatur masing-masing. Yang pedagang naik motor atau pakai gerobak gitu kan, mereka kalau kita lihat di sekitar tempat tinggal kita kan banyak di lingkungan dekat masjid nih. Seberang ada taman itu apa? Park City Park. Central Park sebelah masjid kan. Central Park itu suka ada pakai gerobak, pakai sepeda gitu kan jualan di sana. Terus di depan-depan ruko mungkin ya, depan-depan ruko bahkan sampai makan tempat parkir ya kan. Pihak ini bukannya gue belain manajemen Citra juga, cuma kan pihak manajemen Citra sudah membangun ruko dan menyediakan lahan parkir itu buat parkir bro, bukan buat jualan ya kan. Nah, nggak cuma di 1-2 titik aja yang kita nggak bisa parkir di tempat di lahan parkir di depan ruko. Kenapa? Karena banyak ada orang yang jualan, bahkan sampai buka meja segala macam. Artinya kalau mau berusaha untuk win-win solution, pihak manajemen juga mungkin sudah menyediakan pasar. Artinya gini loh, kalau kita biarkan ini scattered nih kemana-mana nih, sebelah sono ada tukang itu, sebelah sono ada di mana-mana. Kalau kita bikin semuanya sentral, ya kan? Ya semua orang, gua mau jajan ah. Misalnya pihak manajemen
tegas dan mengalokasikan mereka semua ke fresh market misalnya kan. Oh, gue mau jajan. Ya orang pikirannya kalau jajan ke fresh market. Ya, jadi ngebantu teman-teman juga yang di fresh market yang jualan-jualannya lain. Lihatnya mau beli cilok misalnya kan, terus ngelihat yang lain lebih menarik, jadinya beli yang lain atau beli cilok dan beli yang lain. Jadi kalau semuanya sentral ke sana, kita di jalan juga nyaman berkendara gitu kan. Terus ya kita perhatiin aja, banyak titik-titik yang mendadak macet karena ya yang jualan tadi, depan rumah, depan ruko, pinggir jalan gitu kan. Lagi-lagi bukannya berusaha untuk menutup rezeki mereka, rezeki kan udah diatur masing-masing. Sama-sama ngerti lah, sama-sama paham lah. Jangan nanti gua malah di komentar, wah lu mentang-mentang begini lo gini gitu kan. Enggak bro, tapi kita di sini bicaranya kita mentaati peraturan dibikin untuk untuk menimbulkan kenyamanan bersama, gitu kan. Jadi ya coba kita pahami, kita coba jalanin aturan-aturan yang sudah ada. Dan dalam peraturan juga bukan ya pendidikan saya, kalau saya atau kalau orang lain yang sudah itu usaha itu kan yang penting kan keberkahan. Mau sebanyak apapun kita dapat, tapi kalau nggak berkah hilang gitu aja. Ini gara-gara tukang ini jadi macet nih, gitu ya? Gitu kali ya? Dua orang kan kurang ajar lu kan. Bikin usahanya maju malah bikin jelek-jelek. Iya, kita kan nggak doa orang loh. Iya benar, kita nggak tahu lagi. 10 orang, 100 orang doain. Masalahnya kita nggak tahu lagi. Iya, Ya tahunya nanti tuh pas udah di pengadilan ya. Keberkahan itu tadi, Iya. walaupun usahanya gara-gara dia makan badan jalan akhirnya rame karena bisa menyimpan meja dan lain-lain, cuma kan jadi tidak berkah kan. Kalau ngambil berkahnya ya, tapi kalau ujungnya cuma duit, ya go ahead. Tanggung pribadi. Gitu kan? Itu untuk usaha itu kita panggil Ustaz. Oke. Matur suwun. Sementara itu ada yang kurang-kurang nanti bisa di komen, ditanyakan atau nanti ada kontaknya langsung kalau berhubungan dengan Mas RT. Atau yang mau konsultasi soal mandiri juga bisa langsung. Atau mau berkomen juga silahkan. Monggo mungkin pemasaran atau soal pedestrian tadi yang sangat menarik gitu kan. Menarik. Sebagian dari pemasarannya Teh Indra biar ramah pejalan kaki. Gitu. Mungkin yang bersepeda, pejalan kaki atau yang menggunakan kursi roda gitu. Ya mungkin itu dulu. Ada yang lain Pak? Cukup sementara? Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.